نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلمة ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. فإن رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسعد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعنبي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمرك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون. Kalau kan takutnya bang, kalau kan di setel kalau sebab bunyi itu tapi terekam aja. Ada sabuk bunyi di luar, tapi Terekam. terekam di dalam. Nek dalam mesin aja kan maksudnya dulu. Ada kan di juga. Aku mau pengen dari sini aja nah, yang ini kan apa tadi kesadaran atau gimana aja tapi terekam pokoknya. Oh, terekamnya jelas soalnya. Yang di dalam ini ada bunyi juga, cuma terekam aja awal. Maksudnya pas di sini tetap berpandir, tapi tetap terekam lah. Tapi di sini kada bunyi atau gimana aja bunyi. Ya orang ziarahan lagi. Oh lah, gimana kan lagi deh. Ya, kenapa para kunun ya sama tadi ziarahnya. Karena gitu. Parkun dengan dia lagi.
Tapi kamu kenapa juga kan? Kalau kamu bisa. Kawan ada dulu. Kita masuk di rekamannya juga. Biar sudah ada semua punya ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muslimina bi su'ali wa jazil bi nawali wa mudi ahli sawabti minna la bi zalika fi adalati bi ihsanihi subhanahu wa ta'ala wa amtinanihi wa azimi tafaddulihi ala kulli man sadaqa fi sirrihi wa alani wa nashhadu anna allaha la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah abda al-ibtida wa ansha'a wa sawwara wa khalaqa ومن سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا خلقه أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأصدق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وكفر اللهم أجب صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لم يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين وآثار المصروفين بالمن والكرامة وعلى من والاهم بك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد sudah rekam aja. Wa ba'du, maka adalah Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, telah menjelaskan kepada kita akan sebab-sebab yang menggemarkan kita pada mengikuti Rasulullah. Yang mana kata beliau kemarin, barangkali engkau menginginkan untuk mengenal sebab-sebab yang menggemarkan pada mengikuti Rasulullah pada seluruh perbuatan beliau. Dan mungkin kata Sidin seperti kemarin barangkali engkau enggak menyangka di balik itu ada rahasia. Engkau enggak menyangka di sana ada perkara yang sangat penting yang menjadikan yang menuntut akan kerasnya ialah perkara bagi orang yang menyalahi akan sunnahnya Rasul. Yalah. Yang mana kata beliau kemarin, seandainya kita pengen menyebutkan akan rahasia-rahasia pada satu-satu setiap sunnah, ya kan kita sebutkan rahasia-rahasianya seberatan sunnah itu akan mengambil waktu yang lama, ya kan akan panjang lebar, dan ini kitab kada cukup untuk menjelaskan itu. Akan tetapi jadi kemarin pahami bahwasan yang demikian ialah sebab-sebab yang menggemarkan pada mengikuti Rasul, yang mana di dalam situ ada rahasia-rahasia, ada perkara-perkara yang sangat penting, yang demikian itu semuanya terhimpun pada 3 rahasia. Yang pertama kemarin kata beliau kami tegaskan, kami sebutkan, ya kan, ialah yang dulu ialah lawas sudah kami telah terangkan, kami tegaskan kepada kalian bahwasanya ada alaqah di antara alam muluk dan alam malakut, alam zahir dan alam ghaib yang luas, di sana ada hubungan. Dan kita sudah menjelaskan ada hubungan di antara jawarih, anggota tubuh, ya kan, organ tubuh kita, badan-badan kita dengan hati kita. Dan kita sudah menjelaskan ada ialah pengaruh. Yalah, kita menjelaskan juga bagaimana terjadinya pengaruh di dalam hati kita dengan sebab amal jawarih, amal daripada anggota tubuh kita. Nah, yang mana kata beliau kemarin, hati bagaikan kaca. Dan tidak nampak pada hati
hakikat bagi segala sesuatu kecuali kita bersihkan itu hati, kita gosok itu hati, kita sinari itu hati, kita jadikan kinclong, kita jadikan lurus itu hati. Nah, maka dengan itu nampak hakikat bagi segala sesuatu. Adapun membersihkan hati kemarin yaitu kata beliau dengan menghilangkan kekejian-kekejian, keburukan-keburukan syahwat dan kekotoran-kekotoran daripada akhlak-akhlak yang tercela. Adapun menyinari hati dengan cahaya zikir, cahaya ma'rifat, dan membantu atas yang demikian juga ibadah yang murni yang disertai dengan kesempurnaan daripada kesucian dengan tuntunan daripada sunnah. Adapun meluruskan daripada amal kita yaitu bahwasanya berjalan seluruh gerakan tubuh kita atas undang-undang keadilan. Apa itu adil kemarin kita sudah sebutkan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Itu yang dimaksud dengan adil adalah di sini. Tangan kata beliau tidak sampai pengaruhnya kepada hati sehingga engkau sudah menghendaki untuk meluruskan tangan. Engkau jadikan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sekarang tangan ada pengaruh kepada hati. Yang mana kemarin kata beliau ialah kadang-kadang sebahagian sesuatu engkau kada tahu ya kan yang mana yang lebih dahulu ya kan. Semestinya kan ada aturan ya kan, ada aturan ini lebih dahulu, ini dahulu. Kenapa? Karena kan kita meletakkan agar sesuatu yang kita lakukan terletak pada tempatnya, artinya lurus ya kan ketika terletak pada tempatnya. Kadang-kadang kita kada tahu bagaimana memikirkan bagaimana ini yang dahulu atau ini lebih dahulu. Maka pokoknya kita ikuti aja Rasulullah lebih tahu apa yang lebih tepat. Nah, jadi sekarang ujar Sidin fa'idzah anta ta'awwadta ri'ayatal adli, maka apabila engkau ta'awwadta telah terbiasa ri'ayatal adli akan menjaga keadilan, menjaga kelurusan yalah. Jadikan lurus semua amal yang kita lakukan. Fi daqaiqil harakat, lurus pada gerakan-gerakan yang halus daripada gerakan-gerakan kita. Semuanya yang besar atau yang halus semua kita jadikan atas menjaga keadilan. Semua diletakkan ialah pada tempatnya yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Nah, kayak apa yang sudah kita biasakan ialah menjaga keadilan. Kita letakkan segala sesuatu sudah pada tempatnya, bahkan perkara-perkara yang halus. Ujar Sidin sorotil adalah jadilah yang namanya keadilan, jadilah yang namanya kelurusan, wasihah dan kebenaran. Amun sudah kita biasakan jadi hayatan rasikhah, keadaan yang kuat fi qalbika di dalam hati. Amun sudah dibiasakan ialah menjadi keadaan yang kuat dalam hati. Terus apalagi wastawat suratuh, dan menjadi rata, menjadi rata, menjadi sempurna suratuhu, gambarannya adalah gambaran bagi keadaan kuat yang di dalam hati. Ialah gambarannya apalagi gambaran adalah kelurusan. Itu menjadi sempurna. Wabidzalika, dan dengan yang demikian ketika yang namanya adalah keadilan, kelurusan, ketika yang namanya kebenaran sudah menjadi hay'ah, keadaan yang rasikhah, yang kuat pada hati kita, dengan yang demikian tasta'iddu, engkau menjadi siap liqabuli, untuk menerima suratis sa'adah, gambaran kebahagiaan. Yalah, jadi yang namanya kebahagiaan itu bahasanya? Dia itu memerlukan dulu yalah kelurusan bagi diri kita. Yalah, yang namanya kebahagiaan itu bagaikan sebuah ruh. Kebahagiaan bagaikan sebuah ruh yang ditiup pada diri seseorang. Nah, ketika diri seseorang hatinya sudah lurus,
Ya kan? Yang mana apa? Dikarenakan dia sudah membiasakan lurus pada segala gerakan dia. Ketika dia sudah membiasakan lurus pada semua gerakan, maka hati akan menjadi lurus. Ya kan? Hati menjadi sehat. Yalah. Maka dengan itu apa? Kita itu siap untuk menerima gambaran kegembiraan. Bahasanya apa ini? Hati sudah lurus, ini apa? Ini apa sekarang bagaikan jasad manusia. Hati yang lurus bagaikan jasad manusia. Yang mana apa? Seperti Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Ketika Allah sudah menjadikan Nabi Allah Adam itu lurus, artinya apa? Sempurna, rata, artinya apa? Sempurna, ialah sudah ciptaan Nabi Allah Adam jasad. Maka Allah tiup ruh pada jasad Nabi Allah Adam. Begitu juga hati kita ini nah. Namun kita sudah jadikan hati kita itu apa? Lurus. Kita jadikan hati kita itu apa? Sehat. Dan hari kita itu apa? Memang istawat. Ya kan? Apa kata kita rata, sempurna daripada apa? Gambaran kelurusan. Gambaran kebenaran sudah apa kata kita? Sudah sempurna di dalam hati kita. Maka hati kita itu apa? Sekarang bisa menerima daripada ruh apa? Ruh kebahagiaan. Ruh kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bagaikan ruh sekarang ya lah. Tapi di sini mengungkapkan apa? Suratus sa'adah, gambaran kebahagiaan. Ini ditiup ke dalam hati. Kapan? Ketika hati lurus. Sebagaimana jasad Nabi Allah Adam ditiupkan ruh ketika apa? Sudah sempurna bentuk jasad Nabi Allah Adam. Walidzalika dan dari karena yang demikian qala Allah Ta'ala memfirmankan Allah Ta'ala menceritakan akan Nabi Allah Adam ialah ketika Allah ciptakan apa? Kata Allah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka apabila aku telah ratakan, aku telah apa maksud ratakan? Artinya aku telah sempurnakan ialah. Rata sudah artinya apa? Sempurna. Sop yang sudah rata artinya apa? Sudah apa? Sempurna. Maka apabila aku telah ratakan, aku telah sempurnakan apa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan, atau bisa kita artikan lagi apa? Ajraitu, aku salurkan, aku alurkan, aku alirkan. Fihi padanya itu jasad ialah yang sudah apa? Diratakan, sudah disempurnakan. Aku tiup padanya mir ruhi, daripada ruh. Yalah yang aku muliakan, aku nisbahkan kepada diriku. Mir ruhi, daripada rohku. Maksudnya apa? Ya segala sesuatu milik Allah. Nih. Ini gelas siapa? Ya secara zahir punya anak ya kan mungkin ya lah. Atau mungkin siapa yang ampun sinilah. Tapi apa sebujurnya apa? Milik Allah. Ya kan? Ini meja milik siapa? Ya mungkin secara zahir si anu ya, tapi apa sebujurnya mah milik Allah. Tanah ya kan di muka bumi milik siapa? Milik Allah. Gunung milik siapa? Milik Allah. Langit milik Allah. Nah, sekarang segala sesuatu kita tahu ya kan, selain Allah apa? Milik Allah. Nah, ketika Allah menyebutkan ruh, kata Allah apa? Ruhi, ruhnya aku, milik aku. Yalah. Bukan berarti Pak Allah berada di dalam manusia, bukan. Mir ruhi, daripada ruhku artinya apa? Ruh yang ampun aku, seberatan sesuatu ampun Allah. Gunung ampun Allah, ya kan? Lautan ampun Allah, matahari ampun Allah, ya kan? Mataharinya Allah, gunungnya Allah, yalah apa? Lautnya Allah, langitnya Allah, buminya Allah. Ya kan sekarang Allah nyebutkan apa? Ruhi, ruhnya Allah, ya kan? Artinya apa? Sekarang beliau nisbahkan kepada Sidin, kenapa? Untuk memuliakan. Nih Adam, aku setelah sempurna jasadnya, aku salurkan daripada rohnya aku. Ya kan menunjukkan kemuliaan. Karena apa? Dinisbahkan kepada Allah. Akan tapi apa kita tahu segala sesuatu milik Allah, bukan hanya roh itu. Yalah, segala sesuatu milik Allah, bukan hanya roh itu tadi. Dan bukan diartikan apa? Artinya Allah itu ruh ya kan yang disemayamkan di dalam Nabi Allah Adam, bukan itu ya lah. Ya kan? Jadi apa? Mir ruhi, daripada rohku artinya apa? Ruh yang aku miliknya. Aku pemiliknya. Allah pemilik segala sesuatu sebenarnya. Tapi apa? Allah nisbahkan kepada Sidin untuk memuliakan. Untuk memuliakan mir ruhi, daripada roh aku. Roh milik aku.
Nah, faruhullah maka ruh Allah ialah ruh yang dinisbahkan kepada Allah ini ya kan. Ruh yang Allah tiupkan pada manusia. Ruh yang Allah tiupkan kepada manusia ini apa? Miftahu abwabis sa'adah, kunci daripada pintu-pintu kebahagiaan. Ialah kunci daripada pintu kebahagiaan. Walam yakun, ya kan? Sebelum ada roh di dalam jasad, kaulah kita merasakan kebahagiaan. Kadalah. Amun kadada apa roh di dalam jasad kita kada pernah hidup, kayak apa kan kita apa anak nanti hidup lagi di akhirat, yalah. Kan hidup yang di akhirat orang-orang yang hidup di dunia ya, kalau yang hidup nanti di surga. Yalah. Yang manusia masuk ke kita apa yang mendapatkan ganjaran di akhirat apa? Manusia yang hidup di dunia semalam. Dengan nah, walam yakun dan tidak adalah nafhuha, peniupan itu ruh. Tidak ada pengaliran itu ruh. Illa kecuali ba'dat taswiyah, setelah meratakan, setelah menyempurnakan bagi ciptaan Adam. Nah, begitu juga apa kata kita? Hati kita. Itu apa? Enggak akan ditiup padanya ruh kebahagiaan kecuali apa? Hati kita itu sudah lurus. Sudah lurus. Kapan jadi lurus? Ketika kita biasakan di dalam kehidupan kita keadilan. Yalah, arti apa? Kita lakukan di dalam kehidupan kita, organ tubuh kita semuanya Pak melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dengan itu apa? Hati kita menjadi lurus dan berhak untuk ditiup angin atau apa kata kita ditiup kebahagiaan. Yalah. Ditiup apa? Suarisa, ada gambaran kebahagiaan. Kayak itu juga sama yalah. Ini gambaran yalah, gambaran. Sebagaimana hati kita, sebagaimana jasad Nabi Allah Adam kada ditiup padanya roh kecuali sudah sempurna, sudah rata, begitu juga hati kada ditiup padanya akan gambaran kebahagiaan kecuali ketika hati itu sudah lurus. Nah, jadi apa jasirin wa makna taswiyah dan makna kerataan, makna kesempurnaan. Ialah kerataan atau kesempurnaan ini apa? Yarji'u kembali ila kepada at-ta'dil, pengadilan, pentakdilan, pengelurusan. Ialah kembali ke situ. Ya kan? Wa wara'ahu dan di belakangnya sirrun, ada rahasia. Yatul yang panjang. Ya kan, kasyfuhu apa penjelasannya panjang penjelasannya. Wa innama dan hanya saja nuridu kita pengen ar-ramza akan mengisyaratkan ila aslihi kepada asalnya aja. Kita hendak sebutkan rahasianya seberatan apa itu kepanjangan. Kita hanya sedikit yalah hendak mengisyaratkan kepada asalnya aja. Nah, coba sekarang pikirkan yalah. Sekarang beliau pengen bicara tentang sesuatu yang mungkin apa lebih dekat di akal, ya kan, supaya kita bisa menerima yang tadi. Tadi kan agak sedikit ya besar ya kan. Ya, coba yang lebih dekat sama akal akan tergambar. Fa in kunta maka jikalau adalah engkau la taqwa, kada mampu, kada kuat ala fahmi haqiqatih atas memaham hakikatnya. Kada sanggup dia memaham yang tadi ngali benar. Coba sidin fatajribah maka uji coba tanfa'uka akan memberi manfaat ia kepada engkau. Uji coba akan memberi manfaat ia kepada engkau, memberi manfaat akan engkau. Nah, fanzur maka coba pandang, fanzur maka pandanglah olehmu ila kepada man ta'awwada sidqa, orang yang terbiasa untuk jujur. Orang yang terbiasa jujur, kata Sidin, kaifa tasduqu ru'yahu qadiban. Bagaimana? Yalah tasduqu menjadi benar juga. Ru'yahu mimpinya qadiban kebiasaannya. Ujar Sidin coba nah, orang yang membiasakan lidahnya jujur terus. Ini apa? Otomatis kata kita apa yang biasa jujur lidahnya ngomong jujur, mimpinya pun menjadi benar, kebiasaannya benar. Kenapa jadi mimpinya jadi benar? Biasanya li'an nasidqa, karena bahwasanya kebenaran
Karena bahwasanya kebenaran, kejujuran hasola di anna sidqa, karena bahwasanya apa? Kejujuran, kebenaran ialah hasola menghasilkan fi qalbihi pada hatinya hayatan shariqah, keadaan yang benar juga. Yalah, sebagaimana lidah sudah dijadikan lidah yang jujur, lidah yang benar, maka apa itu berpengaruh kepada hati. Hati pun menjadi hati ialah yang tertanam padanya apa? Keadaan yang benar, bentuk hayah, bentuk yang benar atau keadaan yang benar. Sehingga apa? Ketika ini hatinya inilah ada keadaan yang benar, bentuk yang benar, maka memancarkan akan mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Nah, ini ialah karena bahwasanya kejujuran menghasilkan pada hatinya bentuk atau keadaan yang benar. Tatalaqqa, yang mana inilah bentuk atau keadaan yang benar. Tatalaqqa, bisa mengambil, bisa menerima dafa lawaihal ghaib, akan daftar-daftar yang ada di dalam apa? Daftar-daftar sesuatu yang ghaib, daftar-daftar yang ghaib. Fin naumi, pada tidur. Seakan-akan hati kita ini apa sekarang menerima daftar atau menerima layar tentang yang gaib. Seakan-akan melihat sesuatu yang gaib. Kau mengambil yang demikian lah sehingga melihat. Ya kan bahasanya kan kayak layar tancap. Layar tancap itu apa kadang mau timbul kecuali memang apa mengambil daripada cahaya yang ada apa di alatnya ya kan. Ini mesin. Ini kan apa kata kita nih kain ya kan, ada kain ya kan. Ini anggap hati. Yalah. Ini kejujuran itu kayak mesin itu nah. Ketika apa jujur ya kan, kita selalu jujur apa, maka ini apa kata kita menjadi apa layar yang bisa menangkap akan apa, akan itu gambar. Nah, kapan ini jadi kau menangkap? Ketika ini bujur rapi. Coba seandainya apa? Kata kita ini layarnya itu, kata kita apa? Kada rapi, mungkin kada jelas. Ini kan biasa apa? Kalau kita bulah layar tancap ya kan? Pasti ada mesin di sini apa? Rata kayak ini kan. Amun kada rata bang, mungkin apa? Berpengaruh ya kan? Kurang jelas. Ya kan? Atau apa? Kata kita nih di setengah ini mau apa? Ada kendaraan di sini nah. Di kendaraan, di sini kipas angin, di belakangnya lagi apa truk macam-macam, gambarannya hancur ya kan? Iyalah, harus lurus sehingga apa nampak. Jadi apa itu hatinya apa menjadi apa ada di dalam hatinya keadaan yang benar yang bisa apa itu hati sekarang mengambil menerima daftar-daftar gaib pada tidurnya atas ala sehat, atas keadaan yang benar. Yalah menerima secara benar. Adapun tadi apa kata kita kalau ini layarnya rusak, kada kau menerima dengan benar yalah. Kada kau menerima dengan benar. Wanzur dan pandang. Kaifa bagaimana? Takdzibu yalah berbohong. Ya kan? Artinya apa? Kata kita berbohong kada benar. Ya kan? Kada benar. Ru'yal kadzab, mimpinya orang yang pendusta. Orang pendusta, gawinnya berdusta terus. Ini apa? Mimpinya gin kada mau kada apa kata kita tapi mau bujur yalah. Mimpinya apa? Pasti kada biasanya kada sesuai. Yalah. Jarang mimpi apa yang sesuai dengan kenyataan nanti. Ya kan? Adapun orang yang benar hatinya kadang-kadang apa? Sesuatu yang akan terjadi dia lihat. Yalah, dia termimpi sesuatu yang akan terjadi dan nanti apa memang benar yalah mimpinya sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Nah, beda orang apa yang pendusta. Bahkan ru'ya syair, mimpinya orang yang penyair. Alladzi yang ta'awwadat takhyilat, terbiasa pengkhayalan. Tapi pengkhayalan al-kadzibah yang bohong ialah penyair yang biasa apa omongan ini menghayal, hayalan aja omongannya lah. Hayalan yang bohong. Nah, ini apa? Fa'wajja, maka menjadi bengkok lidzalika bagi yang demikian suratu qalbih oleh rupa hatinya. Rupa hati jadi bengkok, otomatis apa kata kita kada kau melihat
sesuatu dengan jelas. Nah, ini gambaran aja lah. Sebagaimana kata kita nih, ialah orang yang biasa jujur, maka dia itu apa? Mimpinya juga biasa apa? Menjadi mimpi yang benar, berpengaruh ya kan? Begitu juga orang yang membiasakan kepada organ tubuhnya, pada kehidupannya melakukan sesuatu yang baik, yang lurus sesuai dengan Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi. Begitu juga apa? Tertanam di dalam hatinya keadaan yang benar. Sehingga dia itu apa? Bukan hanya mimpi tadi ya lah. Akan tapi apa? Hakikat bagi segala sesuatu nampak bagi dirinya. Hakikat bagi segala sesuatu nampak baginya. Dan yang paling inti adalah ketika nampaknya segala sesuatu itu apa? Yang paling inti adalah nampak segala sesuatu yang mana kenampakannya itu apa? Semuanya menjadikan kita lebih kenal sama Allah. Menjadikan kita itu apa? Selalu ingat kepada Allah. Itu apa? Yang bahasanya kata kita apa? Kasyaf yang sebenar-benarnya. Bukan kasyaf sebenar-benarnya artinya kita melihat apa yang di dalam hati orang, bukan. Akan tetapi apa? Kasyaf yang sebenar-benarnya Allah membukakan kepada kita ma'rifat kepadanya. Segala sesuatu tidaklah kita melihat segala sesuatu kecuali itu apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Dan bukan hanya dipender, memang bujuran. Secara nyata apa? Segala sesuatu selalu mengingatkan dia. Dia nggak pernah lupa sama Allah sedetik pun. Iyalah. Itu kan apa? Yang kita kehendaki dengan apa? Kelurusan diri kita. Ialah kita bisa apa? Melihat hakikat segala sesuatu. Segala sesuatu mendekatkan kita kepada Allah. Segala sesuatu mengingatkan kita kepada Allah. Segala sesuatu menambahkan takut kita kepada Allah. Segala sesuatu menambahkan cinta kita kepada Allah. Ya kan? Itu yang kita kehendaki, terbuka hakikat segala sesuatu. Nah, jadi apa sih Sidin? Fa'in kunta turid, maka jikalau engkau pengen antal maha, bahwa engkau melihat janabal qudusi, akan kedekatan Allah, hendak merasakan kedekatan Allah. Yalah, hendak melihat apa? Hendak merasakan kedekatan Allah. Kayak apa? Faturuk, maka tinggalkan zahirul ismi, dosa-dosa yang zahir, wa batinah, dan dosa-dosa yang batin, tinggalkan seberataan. Wa turkil fawahisha, dan tinggalkan al fawahisha, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang kada baik. Ma zahara minha, sesuatu yang nampak ia, minha, daripada itu perbuatan-perbuatan yang keji. Wa ma batan, dan sesuatu yang tersembunyi ia. Wa turkil kadhiba, dan tinggalkan kebohongan, hatta sehingga fi hadithin nafsi, pada gretek hati. Yalah, tinggalkan kebohongan. Artinya lidah kita nggak bohong, hati kita pun gretek hati pun kada bohong kepada diri sendiri. Kadang-kadang banyak orang apa? Membohongi dirinya sendiri. Kada. Jujur dengan segala apapun. Lidah kita jujur, hati kita jujur, keadaan kita jujur. Semuanya kita jadikan jujur. Yalah. Hatta fi hadithi nafsi, sehingga pada gretek hati aidan pula. Yalah, kita jadikan semuanya jujur. Maka dengan itu apa? Kita akan melihat kedekatan Allah. Kita akan merasakan kedekatan Allah kepada kita. Nah, ini apa? Kita merasa, kita melihat ini semuanya apa? Ketika hati kita sudah lurus, kita melihat hakikat segala sesuatu. Inilah. Dan apa? Ini semuanya terjadi ialah hati lurus kapan? Ketika kita sudah luruskan anggota zahir kita dengan mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ apa? Kita tahu kita harus mengikuti sunnah. Kenapa ini berpengaruh benar untuk apa? Hati kita. Dan berarti apa? Ketika kita katakan berpengaruh untuk hati kita, berpengaruh untuk bagaimana terbuka bagi kita hakikat segala sesuatu, dan apa? Kita bisa apa bahasanya apa? Mendekat kepada Allah, ya kan? Dengan apa? Dengan kita apa? Dengan sesuai apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini mohon maaf ya lah, mohon maaf terlambat sedikit. Kan tadi ada tamu ya lah.
Iya. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا. يا حي يا قيوم احفينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. فيا ربي اقبضنا على خير ملتي ورزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا أمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهل برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.